Ya, halo semuanya. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang the part of speech. Mungkin ada yang pernah mempelajarinya, tapi kali ini saya akan membahas lebih detail apa itu the part of speech. Nah, the part of speech sendiri memiliki nama lain yaitu word classes, atau yang maknanya adalah kelas kata. Nah, kelas kata sendiri itu ada 8. Yang pertama ada pronoun, yang artinya itu kata ganti. Yang kedua ada adjektif, itu kata sifat. Yang ketiga ada noun, itu kata benda. Yang keempat ada conjunction, itu kata sambung. Kemudian ada yang kelima ada adverb, yaitu kata keterangan. Yang keenam ada verb, itu kata kerja. Yang ketujuh ada interjection, itu kata seru. Dan yang terakhir ada preposition, itu kata depan. Dari 8 jenis kelas kata ini, mereka memiliki inisial yang bisa kita singkat menjadi pancavip, ya. Pancavip. Pronoun, adjective, noun, conjunction, adverb, verb, interjection, dan preposition. Tidak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke yang pertama atau part of speech yang pertama, yaitu pronoun. Pronoun adalah kata ganti. Fungsinya pronoun atau tujuannya pronoun adalah menggantikan posisi kata benda. Jadi posisi kata benda itu nanti digantikan oleh pronoun, ya. Nanti saya contohkan. Dalam pronoun sendiri ada banyak jenisnya juga. Yang langsung aja yang pertama, pronoun yang pertama yaitu personal pronoun. Personal pronoun itu memiliki bagian-bagiannya. Ada subjek, ada objek, ada posesif, yang
adjektif, ada juga yang posesif yang pronoun, dan yang terakhir ada refleksif. Nah, di subjek ada I, you, we, they, she, he, dan it. Nah, sedangkan di objek itu ada me, you, us, them, her, him, dan it. Di dalam bahasa Inggris ada sedikit perbedaan dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia kita tidak mengalami perubahan subjek. Contoh, jika saya mencintai kamu itu I love you. Kalau kamu mencintai saya itu bukan you love I, tapi you love me. Kita menggunakan objeknya. Seperti itu. Mungkin yang lain juga sama. Saya contohkan, kita menolong mereka, we help them, oke? Bukan we help they, tapi we help them. Kalau mereka menolong kita, bukan they help we ya, tapi they help us. Jadi posisinya sudah ada sendiri-sendiri. Untuk possessive adjektif ada my, your, our, their, her, his, its. Di possessive adjektif itu harus memiliki benda yang mengikutinya. Contoh, buku saya, my book. My book. Jadi ada bendanya sini. Buku kamu, your book. Kelas kami, our class, dan seterusnya. Jadi harus ada benda yang mengikutinya. Bukan I book, tapi my book, atau bukan juga me book, tapi my book. Jadi posisinya ini untuk menjelaskan benda, kurang lebih seperti itu ya. Sedangkan yang possessive pronoun itu ada sini mine, yours, ours, theirs, hers, ini his, ini tidak ada. Untuk possessive pronoun kita tidak perlu lagi menambahkan bendanya. Tidak perlu lagi menambahkan bendanya. Cukup seperti ini saja. Saya contohkan, ini pena saya. This is my pen. Kita menggunakan yang possessive adjective. Kalau kita menggunakan possessive pronoun, cukup this is mine. Ini milik saya. Ya, milik saya, milik kamu, milik kita, dan seterusnya. Kemudian yang refleksif ini bertujuan untuk penekanan. Ada myself, kemudian your self, bisa juga your self first nantinya, kemudian ada our self first karena banyak ya, them self first, her self, him self, dan it self. Seperti itu kurang lebih. Ini sih kita kolom saja dulu ya supaya rapi ya. Kita bikin tabel.
lebih seperti itu. Oke. Saya bikin sebuah contoh di sini. Saya mengendarai sebuah mobil. I drive a car. Itu adalah mobil saya. It is mine. Itu milik saya, ya. Baru sini. Aku suka mobil saya. Nah, ada 3 kalimat di situ yang saling berhubungan. Yang dimaksud pengganti kata benda ini tadi seperti ini. Jadi it di sini, adalah pronoun, ya, personal pronoun yang menggantikan kata a car di sini. Jadi kita tidak perlu lagi menuliskan mobil di sini. Ini saya mengendarai sebuah mobil. Mobil ini milik saya. Jadi mobil ini yaitu kita hanya mengganti dengan pronounnya saja. Seperti itu. Kemudian mine itu tidak perlu ada benda, ya cukup mine seperti itu saja. Dan my car harus diikuti oleh bendanya untuk menjelaskan apa itu tadi. Seperti itu. Contoh yang kedua, I bring my book for me myself because this book is mine. Aku membawa bukuku untukku sendiri karena buku ini milikku. Jadi fungsinya penekanan tadi seperti ini. Aku sebagai subjek, I, my book itu adalah possessive adjective, me adalah objek, myself sebagai penekanannya, kemudian mine adalah possessive yang pronoun. Jadi aku membawa bukuku untukku sendiri karena buku ini milikku. Kita bisa menggantinya dengan subjek-subjek lain untuk praktiknya. Contoh kita menggunakan we, misalkan we bring our book for us ourselves because this book is ours. Atau kita menggunakan they bring their book for themselves because this book is theirs. Seperti itu. Ini bisa kita beri nada menjadi seperti ini, ya. I bring my book for me myself because this book is mine. I bring my book for me myself because this book is mine. You bring your book for you yourself because this book is yours. We bring our book for us ourselves because this book is ours, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, setelah personal pronoun kita punya reflexive pronoun. Nah, ini ya, sama seperti ini, reflexive pronoun. Reflexive pronoun itu bertujuan untuk penekanan tadi, ya. Tapi sebenarnya dia memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama itu penekanan itu sendiri. Penekanan, saya contohkan lagi. Contoh yang pertama ini tadi, ya. Yang kedua, Andi itu laki-laki, ya. Jadi kita menggunakan
himself nantinya, Andy himself washes his clothes. Jadi fungsinya himself di sini atau refleksif di sini adalah menekankan. Apa artinya? Andi sendirilah yang mencuci pakaiannya. Bisa dipahami ya. Lanjut yang kedua, fungsi refleksif itu adalah sebagai sendirian. Mana? Sendirian. Contoh, I come here by myself. Jadi by myself di sini bisa bermakna sendirian atau maknanya sama seperti alone kurang lebih ya. I come here alone atau I come here by myself itu maknanya sama. Kemudian yang ketiga fungsinya adalah sebagai objek. Berbeda dengan objek yang ada di sini, jika subjek dan objeknya sama rujukannya, kita bisa menggunakan refleksif sebagai objeknya. Contoh, dia mencintai dirinya sendiri. Nah, kan kembali lagi ke subjeknya ya, itu maksudnya. Herself. Jadi kita tidak menggunakan objek yang ini karena dia kembali ke subjek aslinya. Jadi kita menggunakan yang refleksif seperti itu. Lanjut. Ketiga ada reciprocal. Reciprocal pronoun. Apa itu reciprocal pronoun? Reciprocal pronoun itu bermakna saling. Yang bermakna saling atau satu sama lain. Nah, dia memiliki dua jenis. Yang pertama ada each other, yang kedua adalah one another. Each other digunakan untuk dua orang saja, sedangkan one another digunakan untuk lebih dari dua orang. Seperti itu. Saya contohkan, saya menggunakan subjek yang sama. We itu artinya kami atau kita, artinya bisa dua orang atau lebih ya. We love each other. Kami saling mencintai. Nah, di kalimat yang ini, karena kita menggunakan each other, maka ini bisa dipastikan adalah dua orang. Sedangkan kalimat kedua ini, we love one another, karena kita menggunakan kata one another, maka we-nya ini pastilah lebih dari dua orang. Nah, makna yang inilah yang satu sama lain tadi. Satu sama lain. Ini yang saling ya. Jadi artinya kami semua mencintai satu sama lain. Nah, lebih dari dua orang. Sedangkan yang ini kami berdua, seperti itu ya maknanya. Kami berdua
saling mencintai. Seperti itu. Kemudian yang keempat, langsung saja yang keempat, yaitu demonstrative pronoun. Nah, demonstratif itu artinya kata tunjuk ya, menunjukkan. Nah, demonstratif itu ada dua jenis. Pertama itu dia singular atau tunggal. Ada this dan that. Ini dan itu. Kemudian ada yang plural, itu ya jamak. Ada this dan those. Makna ini dan ini itu sama. Begitupun that dan those itu maknanya sama. Perbedaannya adalah di penggunaan. Artinya ketika kita menggunakan yang tunggal, kita menggunakan yang sebelah sini, yang singular. Contoh, ini sebuah buku. This is a book. Ini adalah sebuah buku. Sedangkan kalau kita beralih ke jamaknya, ini adalah banyak buku, ya, ini semua banyak buku, kita menggunakan yang jamak. These are books. Seperti itu. Jadi beda ya. Ketika kita menggunakan jamak, kita menggunakan this yang ini, sedangkan yang tunggal menggunakan yang ini. Begitupun untuk that-nya. Itu sebuah bintang, misalkan. That is a star. Satu bintangnya ya. Kalau bintangnya banyak, itu loh banyak bintang, nah gitu. Jadi those are stars. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi nunjuknya banyak, yang satunya satu ya. Jadi dia pun menggunakan kata kerja yang berbeda nantinya. Kita menggunakan kata kerja yang singular, sedangkan yang ini nanti yang plural ya, yang jamak. Maka tidak ada e-nya, yang sini ada e-nya, sini tidak ada. Tapi kita menggunakan kata benda yang jamak. S ciri-cirinya ya. Lanjut kita ke yang kelima, yaitu indefinite pronoun. Indefinite pronoun. Indefinite itu maknanya tidak jelas. Artinya masih rancu. Ada banyak jenisnya. Yang pertama itu every, some, kemudian ada no dan ada any. Ini akan bergabung dengan body,
one, dan thing. Jadi ini kita kolomkan lagi dulu. Jadi everybody atau somebody atau something dan teman-temannya ini yang menggunakan kata-kata ini itu tidak bisa dijelaskan, maksudnya tidak bisa diprediksi. Ada berapa jumlahnya, ada berapa orangnya, dan seterusnya. Contoh, ini everybody, everyone, everything, begitupun somebody, someone, something, nobody, no one, nothing, anybody, anyone, anything. Itu penggunaannya, tinggal gabungkan saja. Tidak jelasnya kenapa, seperti ini contoh. For example, someone is happy. Seseorang bahagia. Siapa dia? Arti itu tidak tahu. Makanya disebut indefinite pronoun. Begitu. Ataupun everybody comes here. Jadi semua orang datang ke sini. Ya berapa orang jumlahnya? Nggak tahu. Pokoknya semua orang datang. Itu makanya disebut indefinite pronoun. Itu ya. Ini tinggal gabungkan saja dia. Dan catatannya adalah note-nya mereka semua terhitung singular ya. Artinya ketika dia menggunakan kata kerjanya kata kerja tunggal. Menggunakan kata kerja is, bukan are. Mereka nggak banyak, walaupun makanya disebut nggak jelas. Mereka banyak tapi tunggal, seperti itu. Setiap orang bahagia, kan banyak itu ya. Setiap orang bahagia, tapi kita menggunakan kata kerja yang tunggal. Everybody is happy, seperti itu. Kemudian yang ke-6 yaitu interrogative pronoun. Interrogative pronoun. Pertanyaan. Interrogative pronoun itu ada 3 jenis. Yang pertama ada tiga jenis, yaitu who, whom, dan what. Who, whom, dan what. Contoh kalimat, for example, ada, saya sebut saja Randy will go abroad, gitu ya. Randy akan pergi ke luar negeri. Jika kita ingin menanyakan Randy di sini, maka kita ganti dengan pertanyaan otomatis, ya kan? Menjadi seperti ini, di who will go abroad. Who will go abroad? Nah, who di sini adalah interrogative pronoun. Dia mengganti posisi Randy tadi sebagai subjek tadi. Jadi jangan lupa tanda tanya ya. Atau whom. Whom juga artinya siapa. Contoh kalimat, you like her. Kamu menyukainya ya. Kalau saya tanyakan her, itu menjadi whom nantinya, karena kita menanyakan objek, sedangkan yang Randy itu subjek.
Whom do you like? Siapa yang kamu sukai? Nah, whom di sini adalah interrogative pronoun. Dan yang terakhir saya contohkan juga what. Mereka membeli buy cake. Mereka membeli kue. Ya. Jadi apa yang mereka beli? What do they buy? Apa yang mereka beli? Seperti itu ya. Jadi what di sini adalah pronoun. Oke, lanjut yang terakhir untuk pronoun ada relative pronoun. Nah, relative pronoun itu bertujuan untuk menjadi conjunction atau kata sambung. Jadi contohnya saja, saya tulis di sini penyambung seperti saja ya. Penyambung. Contoh saya bikin dua kalimat yaitu main clause, yaitu induk kalimat, dan sub clause yaitu anak kalimat. Di kalimat saya bikinkan the boy is happy. Laki itu bahagia. He will, dia akan marry, dia akan menikah, gitu aja ya, sebagai contoh. Jadi the boy dan he itu kan orang yang sama ya. Jadi dua kalimat ini bisa kita gabungkan. Nah, ketika penggabungan dua kalimat ini itu yang disebut dengan relative pronoun itu tadi. Gimana relative pronounnya? Jadi the boy who will marry is happy. The boy who will marry. Jadi who will marry di sini adalah kalimat belakang, adalah subclause-nya tadi, berada di tengah-tengah, dan he-nya sebagai pronoun yang kita hilangkan dan berubah menjadi who, seperti itu. Jadi jenis relative pronoun itu ada 4 dia. Yang pertama dia who, kemudian whom, ada juga which, ada juga that nantinya, tergantung dia orang atau benda atau subjek atau objek, seperti itu untuk relative pronoun. Dan relative pronoun sendiri itu punya nama lain, yaitu adjective clause. Jadi sudah selesai. Di pronoun ada 7 poin yang sudah kita bahas. Yang pertama itu yaitu personal pronoun, yang kedua reflexive pronoun, yang ketiga ada reciprocal pronoun, yang keempat ada demonstrative pronoun,
kemudian indefinite pronoun, interrogative pronoun, dan yang terakhir ada relative pronoun. Untuk di video kali ini hanya pronoun yang saya bahas. Di video-video selanjutnya saya akan bahas materi-materi berikutnya, ada adjective, noun, conjunction, adverb, verb, interjection, dan preposisi. Dan masih banyak materi-materi lainnya yang menarik. Tetap tonton video saya terus, ikuti perkembangannya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.